Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali lewat sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Selasa 15 November 2022. Harapan kami kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap Jemaat Depok senantiasa berada dalam keadaan baik, sehat-sehat, penuh dengan rasa syukur. Mari kita awali kehidupan kita hari ini dengan menyerahkan diri ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Yesaya 66 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini untuk kehidupan yang baru di hari ini yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kami hendak membaca firman-Mu, Roh Kudus-Mu penuhi hati kami, biarlah di setiap firman-Mu kami terus dikuatkan untuk melangkah, mengangkat tugas dan tanggung jawab yang masih Tuhan berikan. Ampuni segala kesalahan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 66 ayat 1 sampai 17. Dan yang akan menjadi penekanan kita pada hari ini terdapat pada ayat pertama dan ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang-orang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Tema renungan kita hari ini adalah jangan suka-sukamu. Da'mu ma'inanna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Allah bukanlah hidup yang suka-suka. Bahwa apa saja yang diinginkan, itulah yang dilakukan. Hidup orang percaya harus punya patron, dan patron itu adalah firman Allah. Pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kitab Yesaya 66 ayat 1 sampai 17 menegaskan beberapa hal. Pertama, Allah menegaskan dirinya sebagai pencipta dan penguasa atas alam semesta. Karena itu, Ia ingin agar umatnya tidak hidup sesuka hati, tetapi sesuai dengan firman-Nya. Dan di sini dijelaskan bahwa Allah sangat senang dengan orang yang mencintai firman-Nya dan melakukan dengan sepenuh hati. Kedua, Allah akan memberi hukuman dan pembalasan yang tegas kepada umat yang munafik dan berbuat sesuka hati dalam hidupnya. Ketiga, janji Tuhan untuk melakukan perubahan yang cepat kepada umatnya dengan mengaruniakan kemakmuran dan sukacita meskipun kini mereka berada dalam pergumulan. Keempat, Tuhan akan menyertai dan memberkati umatnya sehingga mereka akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Kelima, Tuhan akan melakukan penghukuman dengan tegas bagi umatnya yang hidup mengabaikan firman Tuhan. Bagi orang percaya, firman Tuhan adalah mutlak dan satu-satunya dasar untuk
menjalani hidupnya. Dengan demikian, ia akan disukai oleh Tuhan. Kesetiaan kepada firman Tuhan akan membawa kebahagiaan bagi mereka yang mendengar dan memeliharanya, seperti pernyataan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Karena itu, belajarlah dan setialah mengikuti firman-Nya." Amin. Demikianlah sidang jemaat sapaan pagi dari Majelis Gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Kiranya kita terberkati olehnya. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau lagi pagi hari ini Tuhan, karena kasih sayang-Mu yang boleh kami alami lewat peristirahatan semalam. Dan jikalau kami bangun itu karena kasih sayang-Mu yang sungguh luar biasa. Terpujilah Engkau selalu dengan karya-karya-Mu yang indah. Dan pagi hari ini juga Engkau memperdengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Firman-Mu menyapa kami agar supaya dalam menjalani kehidupan ini khususnya hari ini, kami tidak menjalani hidup kami sesuka-suka kami atau semaunya kami, tetapi biarlah kami menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan yang mensukacitakan-Mu, sesuai dengan apa mau-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami sungguh-sungguh melakukannya, dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, teruslah Tuhan memberkatinya bersama keluarganya, dan hamba-Mu itu pun menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak-Mu terus. Bapa di surga, bahwa Engkau Allah yang sungguh baik, dan itu sungguh-sungguh selalu nyata dalam hidup ini. Seperti yang boleh nyata melalui pertambahan usia kekasih-kekasih kami. Pada hari kemarin ada Ibu Rika Sadimun dan Ivana Nova Budianti. Dan hari ini ada Ivana Maria Meloni, Salino Empong Tengko, Annabella Melona Silalong, dan Arvin Daniel Pratama Tandibua. Tuhan, terima kasih untuk hal indah yang boleh Engkau lakukan itu. Selamat ulang tahun untuk kekasih-kekasih kami ini. Kiranya dengan pertambahan usia berkat Tuhan pun terus bertambah-tambah melalui kasih sayang-Mu yang mereka butuhkan. Dan biarlah mereka terus menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pelihara kami bersama menjalani hari ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu terus nyata melalui segala perjuangan yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam usia tua, dalam pertumbuhan, dalam kesibukan sehari-hari di rumah, bahkan dalam menghadapi berbagai pergumulan. Kiranya kami semua tetap kuat. Doa kami secara khusus untuk kekasih-kekasih kami yang sakit dan terus merindukan kesembuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhanlah pelindung mereka. Tuhanlah yang akan terus memberi semangat dan kuatkan iman percaya mereka, serta berkati seluruh usaha yang dilakukan keluarga dan juga para medis, makanan, air minum, obat-obatan, dan segala yang mereka terima biarlah menjadi alat Tuhan yang terbaik untuk kesembuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang jauh dari kami. Kami terpisah dengan mereka karena berbagai tanggung jawab dan kewajiban. Kiranya mereka semua tetap sehat dan selamat, dan kami berjauhan tapi tetap sehati dalam iman, dalam doa, dan juga dalam kasih.
Tuhan, berkatilah juga sesama kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga terus menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun kami ini berbeda-beda, tapi biarlah kami satu dalam melakukan kehendak Tuhan. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, tetaplah Tuhan topang, supaya sebagai pemerintah mereka tidak menjalani hidup mereka sesuka-suka mereka, tetapi sesuai dengan kesukaan Tuhan. Di berbagai tempat Tuhan, begitu banyak persoalan kemanusiaan terjadi, begitu banyak hal-hal yang menyakitkan dan memilukan. Kiranya Engkau hadir, memberi kekuatan dan semangat, bahkan jadikan kami alat-Mu untuk menjadi pembawa jalan keluar dari berbagai persoalan. Terima kasih Bapa di surga untuk hal indah yang Kau lakukan sampai pada saat ini. Kami terus merindukan dan mengharapkan kasih-Mu, karena hanya dengan kasih itulah kami dapat hidup dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selalu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat dikasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat menjalani hari ini, sidang jemaat yang kekasih. Jalanilah hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Selamat.